Bukankah tanpa kita sadari, secara perlahan jelas sekali pergeseran nilai-nilai ini sedang terjadi. Jika tradisi pacu jalur sangat tergantung pada hadiah besar dan pendapatan finansial kelompok pacu jalur, maka perubahan situasi ekonomi dapat mempengaruhinya. Jika pacu jalur memerlukan dukungan pendanaan dari pemerintah beralih kepada sponsor untuk tetap bisa bertahan, maka dampak ekonomi terkait dengan perubahan dalam tradisi juga harus dipertimbangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dalam kanal Sudut Diskusi. Mencermati tradisi pacu jalur, motivasi apakah kemudian yang mampu mendorong tradisi pacu jalur hingga saat ini masih tetap kuat dirasakan? Menjawab pertanyaan ini, saya mengira perlu mendekatkannya pada perspektif perlombaan yang dalam 2 dekade terakhir telah menguat dalam tradisi pacu jalur. Meskipun sejak dulunya, tradisi ini lebih mengekspresikan wujud kegembiraan perayaan dengan semangat silaturahmi kemasyarakatan yang terkandung nilai-nilai kebersamaannya. Dalam arti kata, tidak mengedepankan seberapa besar hadiah yang diperoleh oleh pemacu atau jalur yang keluar jadi juara. Karena memang penyelenggaraan pacu jalur dilakukan sebagai peringatan Hari Besar Agama Islam, memeriahkan perayaan adat atau kendurirannya, di mana dari beberapa sumber mengemukakan bahwa bagi pemenang pacu jalur biasanya diberi penghargaan oleh para pemulu atau pemuka adat berupa merewa atau tonggol juara. Seiring perjalanan waktu, nuansa perlombaan inilah yang kemudian dalam beberapa kajian terhadap tradisi pacu jalur disejajarkan dengan perspektif olahraga dengan kekhasan kandungan nilai magis yang dimilikinya, yang tentunya juga sangat kuat dari makna persaingan, adu kekuatan demi mencapai prestasi dan pengakuan gelar juara dengan total hadiah dan bonus yang cukup besar. Meski sedikit bergeser, namun pacu jalur justru dalam 10 tahun terakhir terasa cukup kuat untuk terus terselenggara. Nilai penghargaan dan rasa kebanggaan inilah kemudian menjadikan pacu jalur ternyata membuatnya masih mampu bertahan mengikuti kehendak mayoritas masyarakat pendukungnya, yakni masyarakat Kabupaten Kuantan Sengingi. Abraham Maslow, seorang pelopor aliran psikologi humanistik, dalam teori piramida hierarkinya juga pernah mengemukakan bahwa dihargai atau pengakuan menjadi bagian dalam kebutuhan dan motivasi manusia. Sedangkan rasa kebanggaan merupakan rasa emosional senang atau rasa puas yang muncul dalam hati pikiran seseorang sebagai reaksi atas keberhasilan setelah melakukan perbuatan dan usaha yang mencapai tujuan dan hasil sesuai dengan kebutuhan naluri dan pikirannya, dengan perasaan kepemilikan keunggulan dibandingkan pesaing yang lain. Maka rasa bangga inilah jika kita kaitkan dalam tradisi pacu jalur bisa melekat dalam 2 konteks kebanggaan. Yang pertama, rasa bangga yang dimiliki
atas dasar kepemilikan identitas diri terhadap tradisi pacu jalur dalam makna pelestarian budaya leluhur. Yang kedua, bisa berupa rasa bangga pada jalur yang mewakili setiap individu dalam ikatan kuat sebagai pendukung atau bagian tim komunitas jalur kelompok masyarakat. Dalam dua konteks kebanggaan inilah yang bisa memiliki efek yang berbeda, bahkan bisa menjurus pada arah kebanggaan yang negatif. Dalam artian, dalam usaha mengejar tujuan dan jika harapan belum membuahkan hasil, tentu melahirkan rasa kekecewaan. Dalam konteks yang kedua tersebut, rasa bangga atau sebaliknya rasa kecewa yang berlebihan haruslah bisa dikendalikan agar tidak menjurus pada perilaku buruk. Sebagai kesimpulannya, dapat kita nyatakan bahwa tradisi pacu jalur cukup terbukti masih tetap bertahan hingga saat ini, meski ada perubahan dalam perspektif perlombaan atau peningkatan dalam nilai-nilai persaingan. Namun, penghargaan dan rasa kebanggaan baik terhadap identitas budaya leluhur maupun sebagai tim atau kelompok pendukung jalur telah menjadi pendorong yang kuat dalam keberlangsungan tradisi ini. Sehingga penting untuk mengendalikan rasa kebanggaan agar tidak mengarah kepada perilaku negatif atau chaos misalnya. Semua faktor ini menjelaskan mengapa pacu jalur masih relevan dan menarik untuk diselenggarakan serta dinikmati oleh masyarakat Buatan Singini yang tentu mengikuti kehendak mayoritas penduduk. Karena tradisi pacu jalur ini masih dimaknai bukan hanya sebatas perlombaan, tetapi juga sebagai bagian penting dari pewarisan budaya dan identitas masyarakat yang patut dijaga. Tentu setiap orang punya tingkat kadar atau kualitas nilai rasa subjektif yang berbeda-beda pula terkait kebanggaannya. Namun, bukankah tanpa kita sadari, secara perlahan jelas sekali pergeseran nilai-nilai ini sedang terjadi. Lalu sampai kapan tradisi pacu jalur akan tetap relevan? Sanggupkah tradisi pacu jalur bertahan dalam bentangan sejarah jika hanya sekedar ditopang oleh motivasi rasa kebanggaan dan penghargaan dengan kepemilikan nilai-nilai identitas budaya leluhur bisa tetap eksis tanpa ada faktor lainnya? Disinilah tentu pemikiran dan gagasan teman-teman yang strategis dan visioner diperlukan. Gagasan-gagasan dan pemikiran-pemikiran teman-teman yang sedang menonton yang melampaui masanya tentu diperlukan agar pacu jalur tetap bisa relevan di masa depan dengan keberlangsungan hidup masyarakat atau hidup manusia. Jika tradisi pacu jalur sangat tergantung pada hadiah besar dan pendapatan finansial kelompok pacu jalur atau kelompok jalur, maka perubahan situasi ekonomi dapat mempengaruhinya. Jika hadiah menurun atau sulit didapatkan, itu bisa mempengaruhi partisipasi. Jika penyelenggaraan pacu jalur termasuk pemeliharaan jalur dan logistik serta yang lainnya menjadi faktor penting, maka perubahan tingkat ekonomi dapat mempengaruhi kemampuan untuk mengadakan event ini. Jika dampak pada pendapatan lokal dalam event pacu jalur dapat menjadi acara yang mendatangkan wisatawan dan meningkatkan pendapatan lokal,
Sejauh mana indikator besaran ukuran yang didapatkan? Bisakah itu mempertahankan dukungan dan kelangsungannya? Jika Pacu Jalur memerlukan dukungan pendanaan dari pemerintah beralih kepada sponsor untuk tetap bisa bertahan, maka dampak ekonomi terkait dengan perubahan dalam tradisi juga harus dipertimbangkan. Akhirnya, tentu akan ada catatan-catatan yang perlu diperhatikan. Terlalu banyak tekanan ekonomi atau komersialisasi yang berlebihan pada suatu tradisi dapat pula merusak esensi dan nilai budayanya. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan antara manfaat tradisi untuk keuntungan ekonomi serta menjaga integritas budaya. Demikian ulasan kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Salam sudut diskusi.